pagi? Siap pagi. Apa kabar? Luar biasa. Baiklah, pada hari ini kita sebelum memulai pelajaran terlebih dahulu berdoa. Untuk salah satu memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kemarin kita sudah mempelajari tentang tubuh hewan, ya, bermacam-macam tubuh hewan. Nah, sekarang Bapak tanya kalian, apa saja bagian dari tubuh hewan? Kaki, tangan, leher, kepala. Pintar kalian, berarti kalian masih hafal dengan pelajaran yang kemarin, ya. Nah, sekarang kita mau pertanyaan tentang pemantik, ya. Nah, kalian dari rumah ke sekolah tentu berjalan kaki, ya. Kemudian kalian ada melihat sekitar kiri kanan. Apa saja yang kalian lihat pada saat kalian pergi ke sekolah? Pohon Ada pohon durian. Nah, pintar kalian, ya. Tepuk tangan 100. Oke, baiklah. Sekarang ini kita, ya, nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa mampu menganalisis bagian-bagian tubuh tumbuhan dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa menguraikan fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Nah, sekarang kita akan memperlihatkan yaitu tentang tanaman cabai, ya. Bapak sudah membawa tanaman cabai, ya, untuk kita kenali, ya. Nah, di sini ada pokok cabai, ya. Saya bawa dari rumah, ya, satu pokok, ya. Nah, di sini ada bermacam jenis, ya. Nah, kalian tentu tahu apa saja yang ada di pokok cabai ini. Yang pertama apa? Kemudian daun, buah. Nah, berarti kalian sudah paham, ya, tentang pohon cabai. Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, ya. Jadi sudah dipahami. Nah, sekarang saya tanya, sudah jelaskah tentang pohon cabai ini? Sudah. Ada yang belum paham? Ada, Pak. Jenis akar ada berapa, Pak? Nah, itu pertanyaan yang paling baik, ya. Nah, jenis akar ini ada dua, ya. Ada akar tunggang dan ada akar serabut. Akar tunggang contohnya pohon mangga, pohon durian, kemudian pohon karet. Nah, kemudian akar serabut, ya, contohnya kangkung, padi, bayam. Nah, itu. Gimana? Sudah paham? Sudah. Masih ada pertanyaan? Ada berapa jenis daun, Pak? Nah, jenis daun itu pertanyaan yang paling baik, ya. Pertanyaan yang luar biasa, ya. Nah, jenis daun ini ada 4, ya. Bapak juga ada bawa jenis daun, ya. Nah, daun ini, ya, ada 4 jenis, ya. Yang pertama
jenis daun melengkung. Ya. Yang kedua, jenis daun menjari. Yang ketiga, jenis daun sejajar. Yang keempat, jenis daun menyirip. Ya. Contohnya, contoh daun melengkung ada pada tanaman lada. Ya, tanaman lada ini disebut daun melengkung. Ya, kemudian daun menjari. Nah, daun menjari ini itu terdapat pada tanaman pepaya. Ya, ini disebut daun menjari. Kemudian yang ketiga, daun sejajar. Daun sejajar ini ya terdapat pada pohon tebu. Ya. Kemudian daun alang-alang. Nah, itu contohnya. Itu daun sejajar. Kemudian daun menyirip. Nah, daun menyirip ini dia agak panjang, daun menyirip, yaitu pada pohon daun mangga, ya. Kemudian daun durian. Nah, itu contoh daun menyirip, ya. Nah, bagaimana tentang pelajaran kita pada hari ini tentang pohon cabai, kemudian tentang akar, kemudian tentang jenis daun, sudah paham? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah paham, ya, saya akan membagikan lembaran kerja kalian, ya. Nah, lembaran kerja kalian ini nanti kalian isi, kemudian jangan lupa tulis nama, ya, sesuai yang sudah kita lakukan, ya. Nah, jangan lupa namanya, pelan-pelan saja kerjanya, yang penting hasilnya benar. Kalau kurang paham, silakan tanya pada Bapak. Nama sesuai dengan masing-masing. Siapa nama kemarin? Keluar kotak enggak apa? Sudah, Pak. Tunggu kawan yang lain.
Nomor 2 di bawah sekali ya isinya. Nah. Dibaca soalnya. Dikoreksi lagi ya. Bagaimana? Sudah? Sudah.
nanti saya minta 3 orang untuk mempresentasikan bacanya. Kamu berdiri dalam pohon cabai. Akar, buah, bunga, daun, batang. Nah, benar tidak? Benar. Yang kedua, nomor 2, Hengki. Apa hasil punya kamu? Yang pertama, akar. Yang kedua, nomor 2. Nomor 2, batang. Nomor 3. Nomor 2. Yang bawah. Akar tunggang. Akar serabut. Nah, betul salah. Betul. Coba punya Penia. Nomor 1. Yang pertama, akar, buah, bunga, daun, dan batang. Nah, jadi betul ya. Yang di pokok cabai itu ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah. Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, Bapak kumpulkan. Nah, sudah selesai. Sekarang kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah sesuai dengan kelompok masing-masing? Sudah. Kalau sudah, boleh lihat ke depan. Kita akan putarkan videonya. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan Sampai ada pohon kalian yang simak. sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi 2 jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan.
akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Nah, kalian sudah menyimak video ya, yaitu tentang pohon besar ya. Jadi sudah kalian simak ya, ada fungsinya, ada akar, ada batang, ada daun, ada buah, dan ada bunga. Jadi masing-masing dari akar fungsinya apa, kemudian batang fungsinya apa, daun fungsinya apa, bunga fungsinya apa, kemudian buah fungsinya apa. Bagaimana, sudah menyimak tentang isi videonya? Nah, kalau sudah ya, Bapak akan membagikan ya kerja kelompok kalian. Karena kita ada 3 kelompok ya. Jangan lupa nama kelompoknya ya, dengan kelompok ya. Tulis nama kelompoknya di sini. Ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, siapa tukang tulisnya? Nanti ditulis ke bawah nih, kalian 4 namanya siapa. Di sini anggota kelompoknya. Ini tulis kelompok, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, tulis nama kelompoknya. Kalau di kolomnya kurang cukup, bisa tambah ke bawah ya. Siapa nama dulu?
Kalau kurang paham silahkan tanya. Kalau ada mistar di mistar, tebalkan. Buku panduan boleh sambil baca.
tebalkan aja ya nanti tuh biar enak. Nama kelompok jangan lupa. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, nanti masing-masing ketua kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Ya. Ya. Mulai dari kelompok 3. Yeremias maju ke depan, baca hasilnya. Hasil kerja kelompoknya Baca di depan. hasilnya, Kak. 1. Akar, batang, buah, daun, dan bunga. Yang kedua, fungsi dari batang apa? Batang menyalurkan hasil fotosintesis. Kemudian akarnya, Menyerap air dan mineral dari tanah. terus Alat berkembang biak. apalagi apa daun gitu. Tempat terjadi fotosintesis. Yang terakhir, Buah nah, menyimpan cadangan makanan. betul salah? Betul. Nah, kemudian kelompok 2, siapa ketua kelompoknya? Akar, batang, daun, buah, bunga menyalurkan hasil fotosintesis. Apa yang menyalurkan itu? Hah? Batang. Nah, sebut. Akar menyerap air dan mineral dari tanaman. Nah, alat berkembang biak. Tempat terjadi fotosintesis. Menyimpan cadangan makanan. Nah, yang terakhir kelompok 3 disebut ya fungsi akar apa? Nama: akar, batang, daun, bunga, buah. Batang menyalurkan hasil fotosintesis. Akar menyerap air dan menyerap dari tanah. Bunga alat berkembang biak.
daun, tempat terjadi fotosintesis, buah, menyimpan cadangan makanan. Nah, betul salah? Betul. Nah, betul ya. Nah, sekarang Bapak kumpulkan lembaran kelompoknya. Sekarang kalian sudah mengerjakan tugas kelompok. Sekarang silakan kembali ke masing-masing tempatnya. Oke, untuk selanjutnya kalian mengerjakan soal evaluasi. Jangan lupa tulis nama masing-masing. Jangan lupa tulis nama ya.
apa pelan-pelan tulisannya. Tadi kan di video sudah juga kita lihat. Tentang dari akar, fungsinya, kemudian batang fungsinya, daun fungsinya, bunga fungsinya, buah fungsinya, kan sudah jelas kita simak di video tadi.
semua? Oke, kalau sudah diambil. Ya. Ya. Oke, sudah. Ya. Ya, ya. Oke, baiklah, pada hari ini ya, kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran ya. Jadi hasil dari pekerjaan kalian, Bapak ada sedikit oleh-oleh ya. Yang pertama, Pak Yolarani, silahkan maju. Kemudian hasil dari pekerjaan lembar kerja itu, kemudian Viviona, oke. Ayo tepuk tangan untuk mereka tiga. Silakan duduk. Baiklah, pelajaran kita ya, kalian harus ingat bahwa tumbuhan itu bagian dan memiliki fungsi ya. Itu kesimpulan dari hasil belajar kita tadi ya. Dari tanaman pohon itu yang pertama ada apa? Akar. Kemudian yang kedua batang. Yang ketiga daun. Kemudian yang keempat bunga. Yang kelima buah. Nah, itu hasil dari pembahasan kita tadi ya, tentang pohon. Kemudian batang, akar, semuanya punya fungsi ya. Akar tadi, apa fungsi akar tadi? Menyerap air dan mineral dari tanah dan meneruskan ke batang.
Nah, menyerap air dan nutrisi dari tanah terus ke batang. Batangnya apa fungsinya? Mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun. Nah, mengangkut nutrisi melalui batang ke daun. Dari akar ke daun melalui batang. Kemudian daun apa fungsinya? Tempat terjadinya fotosintesis. Nah, tempat terjadinya fotosintesis. Nah, kemudian bunga. Tempat terjadinya perkembangbiakan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, jadi bunga itu tempat terjadinya perkembangbiakan ya antara sel jantan dan sel betina. Kemudian buah berfungsi untuk apa? Untuk melindungi biji, membantu dalam penyebaran biji-bijian. Nah, benar. Jadi untuk melindungi biji ya. Oke, baiklah. Pada hari ini kesimpulan sudah kita itu pelajaran kita akhiri cukup sampai di sini. Salah satu untuk memimpin doa. Kami persilakan Pak Ji Aditya untuk memimpin doa. Pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Selamat pagi. Yeah.